Buku bahasa Malaysia. Inilah perbedaan antara bangsa Indonesia dan kaum Melayu Malaysia. Bangsa Indonesia terbiasa hidup mandiri, berpikir merdeka, kreatif dan berjuang menentukan nasib sendiri, serta merancang negaranya sendiri. Adapun kaum Melayu Malaysia amat bergantung pada penjajah British. Sultan-sultan Melayu Malaya dulu terlalu nyaman dalam buayan British. Jangan heran jika pergerakan nasional untuk menentang penjajah lebih dulu bergelora di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Berbagai organisasi pergerakan tumbuh subur sejak awal abad ke-20. Adapun di Semenanjung Malaya, rakyat masih terlelap dalam cengkeraman sultan-sultan dan penjajah British. Nah, ketika para pemuda di Nusantara mengikrarkan Sumpah Pemuda, kaum Melayu Malaysia juga masih belum bergerak. Kalau ada pergerakan, itu pun terpengaruh oleh para pemuda Indonesia. Padahal itulah langkah yang menentukan, yakni tekad membentuk satu bangsa dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu memang diangkat dari bahasa Melayu, yang berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia juga berani memproklamasikan kemerdekaan, dan berani pula mempertahankannya. Tapi kaum Melayu Malaysia menunggu belas kasihan Inggris. Bahasa Indonesia akhirnya digunakan sebagai bahasa resmi negara. Dan sejak itulah bahasa Indonesia berkembang pesat hingga sekarang. Pemilihan nama bahasa Indonesia adalah langkah yang cerdas, agar bahasa ini bisa diterima oleh semua suku dan kaum di Indonesia. Dan terbukti bahasa Indonesia berhasil menyatukan bangsa. Jadi penggunaan nama bahasa Indonesia adalah keputusan politik atau strategi politik. Malaysia yang baru belakangan merdeka, memilih menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Itu pun perlu waktu untuk menyesuaikan karena sejak awal pembuatan negara dilakukan dengan bahasa Inggris. Konstitusi Malaysia dibuatkan oleh British, dan tentu saja menggunakan bahasa Inggris. Jelas sekali, penggunaan nama bahasa Melayu adalah keputusan politik Malaysia yang dilakukan dengan sadar. Sempat memang, mau diubah dengan nama bahasa Malaysia, tapi kembali lagi menggunakan nama bahasa Melayu. Terbukti, langkah ini keliru. Hasilnya adalah bahasa Melayu Malaysia tidak bisa menyatukan bangsa alias gagal total. Gagal sebagai bahasa ilmu, gagal sebagai bahasa kebangsaan juga. Karena gagal, kaum Melayu Malaysia kemudian mencari-cari cara biar kelihatan tidak gagal. Malaysia meminta agar bahasa Indonesia diberi label Melayu. Hal ini sungguh lucu. Kaum Melayu Malaysia yang gagal, bangsa Indonesia yang seolah dipersalahkan. Kaum Melayu Malaysia seharusnya bertanggung jawab atas keputusannya sendiri, menggunakan nama bahasa Melayu. Bangsa Indonesia memilih menggunakan nama bahasa Indonesia justru agar berhasil. Andai kata dulu, menggunakan nama bahasa Melayu, tentu Indonesia juga gagal. Karena bahasa Melayu adalah bahasa suku, bahasa daerah. Hal itu menunjukkan bahwa kaum Melayu Malaysia yang dibantu Inggris tidak lebih cerdas dan kreatif dari bangsa Indonesia. Penggunaan nama bahasa Melayu jelas sikap yang bodoh sekaligus arogan, karena bahasa ini identik dengan budaya dan bahasa satu suku. Kaum lain tentu malas menggunakannya. Buktinya, bahasa Melayu tidak bisa menyatukan kaum di Malaysia. Video reaksi berikut ini memperlihatkan hal itu. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib bahasa Melayu Malaysia yang kurang bermartabat. Selama ini orang Malaysia sering mengatakan bahwa bahasa Melayu telah mendunia dan dituturkan oleh ratusan juta orang. Klaim ini tentu saja ngawur, karena orang Indonesia tidak mau bahasa Indonesia dilabeli sebagai bahasa Melayu. Nama bahasa Indonesia tetap bahasa Indonesia tanpa label apapun. Adapun bahasa Melayu di Malaysia rupanya kurang dihargai. Kaum minoritas di sana tak mau sepenuhnya menggunakan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Sikap negatif terhadap bahasa Malaysia ini semacam simbol perlawanan kaum minoritas Cina yang mengalami diskriminasi di Malaysia.
Video berikut menggambarkan hal itu. Yuk kita simak ya. Mali. Buku bahasa Malaysia. Nah. Adegan film yang saya tampilkan tadi adalah adegan dari film Flower in the Pocket, ya, karya seorang sutradara Malaysia dengan etnis Tionghoa. Kenapa saya sangat suka film Flower in the Pocket tadi? Karena itu menunjukkan bagaimana bangsa yang dibangun dengan diskriminasi tidak akan mendapatkan rasa cinta dari warganya. Ya, di film itu menceritakan bagaimana satu keluarga Tionghoa menengah ke bawah, ya, yang ibunya sudah meninggal, dua anak ini, di Om dengan Maliah namanya gitu ya. Jadi mereka ini hidup dengan bapaknya tukang pembuat manekin. Itu udah ada filmnya di YouTube, silahkan ditonton gitu ya. Dan dia bersekolah di sekolah vernakular di Malaysia karena di sana mereka memang dipisahkan antara etnis gitu sekolah. Jadi di sana ada adegan bagaimana si anak ini lagi nyari-nyari uang jatuh ditemukan kepala sekolah, masuk ke kelas bahasa Malaysia, ya, bukan bahasa Melayu, bahasa Malaysia, kelas bahasa Malaysia, dan dia nggak bisa diajar sama temannya gitu kan. Terima kasih, Guru Besar. Nah, satu adegan yang paling menarik dari film ini ya itu tadi, itu adegan yang paling bekas di benak saya waktu nonton film ini. Itu ketika si sang adik lagi kebelet dan buangnya besar di pinggir jalan. Dan mungkin mereka orang Cina di sana biasa membersihkan tembok menggunakan tisu gitu ya, menggunakan tisu, tapi nggak ada tisu. Ya seperti di adegan tadi. Ya ini, ya tampilkan lagi. Si adik ini bilang sama kakaknya, tolong ngambilin kertas dong kak, tolong ngambilin kertas katanya. Dicari-cari sama kakaknya nggak nemu. Kertas yang mana katanya? Itu buku pelajaran bahasa Malaysia. Dan dirobek sama kakaknya ini, dipakai untuk membersihkan kotoran adiknya tadi. Tapi saya pikir itu adalah simbol perlawanan dari minoritas di Malaysia yang selama ini diperlakukan tidak adil. Nah, film-film seperti ini saya yakin tidak akan pernah ditonton oleh orang-orang Indonesia seperti Borunaga, Sari Tingting, dan yang lain-lain. Karena mungkin memang jangkauan nalar mereka nggak nyampe ke sana ya. Dan sekali lagi dari awal video ini saya katakan, itu saya maklumi karena memang di masa lalu pemerintah kami juga tidak bisa menjangkau seluruh ranting itu, sehingga ada banyak anak-anak bangsa kami yang seperti itu yang kemudian dengan doktrin-doktrin, dengan narasi-narasi sesat dari intelektual Malaysia, mulai seperti profesornya yang saya bahas beberapa kali gitu kan, narasi alam Melayunya, bahwa mereka ketuhanan Melayu gitu kan. Orang-orang yang suku-suku di Indonesia ini dimelayukan dengan iming-iming mendapat hak istimewa lebih daripada bangsa Malaysia sendiri, orang Malaysia sendiri yang lahir besar di sana dan yang mungkin dulu ikut berjuang membangun negaranya, orang Indonesia yang mau menjadi warga negara Malaysia karena rasnya mendapat hak lebih istimewa gitu. Dan mereka mungkin silau. Orang-orang seperti Borunaga, Sari Tingting gitu ya. Mereka nggak akan mikir gitu. Gimana minoritas di Malaysia itu diperlakukan oleh negara mereka seperti ini tadi. Itulah guys adegan yang menarik dalam film Flower in the Pocket. Adegan itu menggambarkan bagaimana kaum Cina di Malaysia kurang menghargai bahasa Malaysia.
Dan hal itu mungkin sebagai simbol protes karena mereka dianggap warga kelas 2. Hingga kini, kaum Cina di Malaysia juga lebih suka menggunakan bahasa Mandarin dan Inggris. Pertanyaannya, kalau di Malaysia sendiri bahasa Melayu atau bahasa Malaysia kurang dihargai, bagaimana mungkin bahasa Melayu bisa mendunia? Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.